Kita awali informasi pertama, saudara. Polisi terus mengusut insiden penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menewaskan seorang pemilik rental mobil. Polisi masih memburu pelaku yang kabur. Proses otopsi telah selesai dan jenazah korban telah dimakamkan. Inilah rekaman video amatir insiden penembakan yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Korbannya adalah pemilik rental Makur Jaya Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Sementara pelaku diduga adalah penyewa mobil yang berupaya menggelapkan mobil korban. Anak korban yang ada di lokasi kejadian menyebut pelaku dan korban sempat terlibat keributan sebelum pelaku akhirnya melepaskan tembakan. Saksi menyebut terdengar tembakan 4 hingga 5 kali. Akibatnya korban tewas terkena tembakan di dada, sedangkan rekan korban juga terluka terkena tembakan di perut. Lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini, jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur, tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya sangat saya banggakan terkena tembakan di dalam kurungan. Akhirnya penjahat rental itu kabur. Polisi menggelar olah TKP insiden penembakan yang menewaskan pemilik rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti 5 selongsong peluru dan 1 unit mobil. Satreskrim Polresta Tangerang masih menyelidiki dan mengejar pelaku penembakan yang kabur. Dilakukan oleh pelaku, ini langsung mengeluarkan tembakan peringatan 2 kali, kemudian selebihnya mengarah kepada korban. Sehingga hasil dari penembakan itu mengenai korban, yang mengakibatkan korban ini 1 orang meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit. Di TKP ini kita temukan 9 mili ya, 9 mili. 9 mili. 9. Untuk korban sendiri sudah diotopsi, Pak Batir? Jadi kalau untuk 9 mili ini kemungkinan adalah dari jenis pistol, kemungkinan besar ya. Kamis 2 Januari dini hari, kejadian bermula dari dugaan penyalahgunaan mobil rental milik Makur Jaya Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Korban yaitu pemilik rental diduga menggunakan GPS untuk mengejar kendaraan pelaku di Pandeglang. Setelah melacak dan mengejar pelaku, korban menemukan mobil milik rentalnya di res area kilometer K45 Tol Tangerang Merak. Saat mobil dihadang, pelaku yang merupakan penyewa mobil rental menembak korban. Proses otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Umum Balaraja, Kabupaten Tangerang selesai. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, anak dari bos rental yang menjadi korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak mengaku sebelum kejadian telah meminta bantuan polisi untuk melacak keberadaan mobil yang diduga dibawa kabur. Rizky Agam, anak bos rental yang tewas ditembak, mengaku meminta pendampingan kepada petugas Polsek Cinangka, Banten. Namun permintaan itu ditolak oleh polisi. Khawatir kendaraan bergerak lebih jauh, ia dan sang ayah pun akhirnya mengejar mobil sesuai lokasi yang ditunjukkan GPS. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Lalu pada saat itu mobil sudah jalan kembali mengarah ke tol Jakarta Merak. Setelah kita ikuti, kita buntuti, ternyata mobil tersebut mampir ke rest area 45 di Balaraja. Itu terjadi tembakan ya, 4 atau 5 kali mengarah ke kita. Itu naasnya bapak saya sendiri, pemilik rental Makur Jaya, yang kena tembakan tersebut di bagian dada. Sementara itu, Saudara, Kasih Humas Polresta Tangerang membantah penolakan pendampingan yang diajukan ke Polsek Cinangka.
Polisi menyebut pendampingan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polisi telah meminta pemilik rental untuk membuat laporan polisi. Pendampingan, polisi menolak pendampingan. Jadi kami luruskan bahwa si korban dari pemilik rental ini awalnya memang datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan untuk mencari kendaraan yang akan dia ambil, bilangnya adalah kendaraan leasing. Namun dari Polisian Polsek Cinangka berkoordinasi dengan Pak Kapolseknya, sehingga untuk menyarankan membuat laporan polisi terlebih dahulu, sehingga bisa dilakukan pendampingan. Artinya, polisi melakukan pendampingan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak semerta-merta harus mengikuti inginnya pelapor datang minta pendampingan, karena kaitannya akan mencari kendaraan lain. Jadi bukan menolak, artinya disarankan untuk membuat laporan, baru kita lakukan pendampingan seperti itu. Dan saudara, perkembangan kasusnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV. Ada Suara Azani di rumah duka korban penembakan di Tangerang, Banten. Selamat siang Suara, bagaimana perkembangan pencarian pelaku dan ada berapa orang yang kini diburu? Ya, perkembangan pencarian pelaku sampai saat ini polisi masih melakukan pengejaran dan sampai saat ini juga polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45 di tol Tangerang Merak, dan polisi sampai saat ini juga memeriksa kemudian meminta keterangan 7 orang saksi, kemudian mengecek CCTV yang ada di titik lokasi kejadian. Untuk lebih lanjutnya nanti polisi akan melakukan permintaan terkait kasus saksi kepada saksi-saksi yang terlibat begitu. Selain menewaskan 1 orang pemilik rental mobil ini, penembakan ini juga mengakibatkan korban, salah satu korban yaitu berinisial R yang terkena luka tembak juga di bagian bahu yang sampai saat ini masih mendapatkan perawatan di RSCM Jakarta. Dan Kemarin Kamis malam, korban pemilik rental mobil yang tewas ini sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Balaraja, Kabupaten Tangerang, kemudian langsung dimakamkan di TPU Mekarsari Dalam. Memang yang menjadi sorotan ini terkait kesaksian dari anak korban yang turut serta dalam kejadian tersebut, yang menjadi saksi juga, yang melakukan pengejaran untuk pelacakan mobil begitu ya. Dia mengatakan bahwa sempat meminta pendampingan kepada polisi yang ada di Polsek Cinangka, dan mereka meminta pendampingan untuk melakukan pengejaran mobil tersebut, tetapi ia katakan polisi ini tidak bisa melakukan pendampingan atau menolak begitu. Di lain sisi Polsek Cinangka mengatakan membenarkan adanya korban untuk meminta pendampingan di dini hari gitu, tetapi bukan penolakan. Mereka katakan ini adalah perlu adanya SOP atau pembuatan laporan, kemudian penunjukan surat-surat yang berlaku untuk nantinya mereka bisa melakukan pendampingan. Tapi ini yang menjadi sorotan sebenarnya, mereka ini sudah ditodong menggunakan senjata api, tetapi polisi masih perlu atau mengikuti prosedur yang panjang untuk akhirnya nanti bisa melakukan pendampingan. Karena jika kita kembali ke kronologi, ini mereka melakukan pendampingan ini sebelumnya sudah melakukan kejar-kejaran sebelum meminta pendampingan ke polisi. Jadi melakukan kejar-kejaran, kemudian sempat menghadang mobil pelaku gitu ya. Tetapi mereka sudah menodong senjata api, maka dari itu mereka meminta pendampingan. Setelah mereka tidak mendapatkan pendampingan tersebut, mereka ingin terus mengejar karena sebelum terlampau jauh begitu mobilnya, mereka terus mengejar, akhirnya berhenti di rest area kilometer 45 pelaku, dan ternyata ada perkelahian di sana sebelum akhirnya ada penembakan sekitar 4 hingga 5 kali begitu. Kemudian setelah melakukan penembakan ini, ternyata juga mereka sudah akhirnya meminta tolong dengan komunitas rental mobil. Sebenarnya karena ini adalah rental mobil dan rental motor yang sudah berdiri sekitar tahun 2008. Artinya mereka memiliki komunitas yang besar dan akhirnya membantu untuk penangkapan pelaku begitu. Tetapi memang sampai saat ini pelaku masih kabur dan terus dilakukan pengejaran oleh polisi. Kembali ke studio. Ya, sampai saat ini pelaku masih dalam pengejaran polisi, sementara jenazah korban sudah selesai diotopsi dan
sudah pula dimakamkan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Suara Azani dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.